sudah banyak sekali kasus hal konyol, dari mulai hal konyol ya sampai hal yang mengerikan dilakukan oleh WNI yang bekerja di Jepang. Sangat-sangat memalukan. Sudah saatnya aku bersuara. Apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel YouTube Edi Benny. Selamat datang semuanya. Di sini aku akan mengucapkan sedikit beberapa patah kata karena aku udah lama banget ya nggak upload video di channel YouTube. Terakhir aku upload video itu di tanggal 10 Juli ya di tahun ini, tahun 2024. Dan aku tag video ini tuh udah di penghujung tahun, yaitu di tanggal 31 Desember. Besok itu udah Januari 2025. Nah, kenapa aku mulai aktif lagi di channel YouTube ini? Karena aku akan bersuara lagi mengenai hal-hal yang terjadi di Jepang beberapa bulan kebelakang, dan aku akan menyuarakan supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Di video kali ini aku akan menyampaikan 3 poin penting yang akan aku sampaikan ya. Poin yang pertama yaitu penyebab kasus-kasus banyak terjadi di Jepang, terutama pelakunya adalah WNI yang bekerja di Jepang, baik visanya magang, visanya Tokutegino, ataupun visa pekerja lainnya. Terus poin yang kedua, aku akan menyampaikan cara mengatasi atau cara supaya hal-hal yang konyol dan mengerikan seperti kasus kemarin itu tidak terjadi lagi di Jepang ya. Dan poin yang ketiga yaitu aku akan merebranding channel YouTube Edi Benny dan sosmed lainnya. Aku akan membuat gebrakan baru supaya channel Edi Benny ini bisa up lagi seperti di awal-awal aku membuat channel YouTube ini. Jadi saksikan baik-baik. Oke, di sini aku akan menyampaikan di poin yang pertama ya, yaitu penyebab kenapa kasus-kasus seperti pokoknya aku nggak mau bahas lagi. Pokoknya aku akan ambil contohnya ya, seperti yang baru-baru ini kemarin, yaitu seorang pekerja wanita yang melahirkan di Jepang dan dibunuh bayinya ya. Sangat mengerikan. Sebenarnya kalau aku mau up tentang kasus-kasus seperti di awal-awal tahun kemarin, di tahun 2023 ya, aku tuh sering ngebahas tentang kasus-kasus yang viral di Jepang karena di tahun tersebut masih jarang terjadi, tapi di tahun ini itu banyak sekali terjadi. Jadi aku nggak mau nge-up hal-hal yang negatif yang membuat rebranding atau menjelekkan sendiri citra WNI di Jepang. Jadi aku nggak sebarluaskan kenapa aku nggak upload ya tentang hal-hal seperti ini. Mungkin ini aku akan upload hal ini tentang kasus ini yang terakhir ya. Nah, kembali ke poinnya. Jadi kenapa penyebab atau apa penyebab kasus WNI di Jepang bisa terjadi belakangan ini? Karena menurut sepengalamanku sendiri, aku sendiri sudah bekerja di Jepang itu udah memasuki tahun ke-6 ya. Jadi aku sudah melewati berbagai banyak pengalaman, lika-liku, atau sudah banyak melihat sekelilingku kenapa pekerja di Jepang itu bisa mengalami up and down, kenapa bisa terjerumus ke kasus-kasus seperti itu. Jadi menurutku penyebabnya adalah semakin masifnya banyaknya pekerja WNI dari Indonesia ke Jepang yang proses seleksinya kurang ketat. Karena di beberapa tahun kemarin ini itu banyak sekali visa Tokutegino untuk newcomer. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, proses perekrutan pekerja Tokutegino itu sangat-sangat kurang. Dalam artian proses seleksi itu yaitu dari mulai pengalaman, riwayat, dan lain-lain itu tidak ada pelatihannya sama sekali. Jadi mereka rata-rata yang bekerja di Jepang itu
Kalau newcomer itu rata-rata nol pengalaman di Jepang dan belum tahu kehidupan di Jepang itu seperti apa, dan bisa dipastikan mereka itu kacau atau kaget, Jepang kok seperti ini. Nah, mereka kurang minimnya pengetahuan. Itu menurutku loh ya, menurutku. Terus cara mengatasinya, proses kerja di Jepang itu harus diseleksi dengan ketat. Kenapa? Supaya tidak terjadi seperti yang kemarin. Proses seleksi yang ketat ini memang menimbulkan kontroversi ya, atau bisa dibilang ada hal positif dan ada hal negatif. Dalam artian positif, semua yang bekerja di Jepang itu terseleksi dan mereka itu bisa dipastikan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela yang akan dilakukan di Jepang. Nah, di hal negatifnya, untuk bekerja di Jepang itu semakin susah karena ada proses seleksinya. Nah, menurut pendapatku sendiri, proses seleksi itu sangat penting. Kenapa? Karena bisa menyaring bagaimana watak seseorang, bagaimana psikologi seseorang, bagaimana kedepannya seseorang itu bisa berkembang ataupun mereka malah stuck dan tidak bisa proses dengan baik saat bekerja, malah melakukan hal-hal seperti judol dan lain-lain seperti itu. Bisa dibilang proses seleksi ini tidak menentukan SDM seseorang itu layak nggak sih bekerja di Jepang. Memang di satu sisi susah ya untuk bisa bekerja di Jepang, tapi dalam hal positifnya mereka itu di sini bisa berkembang dan menjadi orang yang sukses. Nah, itu ya opiniku tentang kenapa penyebab banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi di sini yang disebabkan oleh WNI di Jepang. Oke, minasang, itu tadi 2 poin yang aku sampaikan, dan di sini di poin yang ketiga aku akan merebranding channel YouTube EdiBenny tentang edukasi untuk bisa save di sini dan membimbing teman-teman supaya tidak melakukan hal-hal negatif seperti yang di tahun-tahun kemarin. Di sini juga aku akan masuk ke poin kenapa aku nggak upload hampir setengah tahun di Jepang. Di sini sedikit akan aku jelasannya. Nah, penyebab aku tidak upload ada aku di sini fokus mengamati. Aku tidak fokus ke sosmed lagi kayak YouTube, TikTok, itu aku udah nggak upload. Jadi aku mengamati, tidak upload tapi mengamati ya. Jadi mengamati, melihat perkembangan seperti saat ini tuh warga negara Republik Indonesia yang bekerja di Jepang itu seperti apa, terus apa penyebab mereka melakukan hal tersebut. Jadi aku mengamati mereka dan aku akan nge-share di video-videoku di tahun 2025 ini tentang edukasi supaya teman-teman itu bisa berkembang di sini ya. Berkembang dalam artian bagaimana sih cara mengelola emosi, psikologi, terus bagaimana sih cara memanage keuangan supaya nanti apabila kalian pulang dari Jepang itu tidak kembali lagi di Jepang dan kalian bisa sukses nanti di Indonesia. Karena di Jepang itu adalah bukan finalnya, tapi kalian bisa ke Jepang itu adalah awal dari proses kalian untuk sukses. Jadi jangan cuma mengandalkan gaji di Jepang dan terus bekerja di Jepang, tapi kalian setelah bekerja di Jepang entah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalian bisa pulang dan di situ kalian bisa sukses. Oke, jadi teman-teman, itu aja mungkin yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Jadi ambil sisi positifnya apa yang aku sampaikan dan ambil sisi negatifnya bila kalian tidak setuju dengan hal yang aku sampaikan di video ini. Dan tentunya teman-teman apabila ingin menyampaikan pendapat, komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Karena di situ akan aku menjadi bahan evaluasi dan supaya kita bisa sharing bareng-bareng, berbagi pengalaman bareng-bareng di Jepang ini. Jadi aku membuka pintu sebesar-besarnya buat teman-teman yang mau ngasih saran, mau ngasih ide tentang konten dan sebagainya di channel YouTube EdiBenny ini. Oke, minasang, videonya aku akhiri.
Thank you yang teman-teman udah nonton sampai selesai. Mitiko Ritera gitu, see you the next video.